Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martaleni Hairin dengan NIM 12010325307 dari kelas 3F Manajemen Pendidikan Islam, dosen pengampu mata kuliah Ibu Irawati SPDI MPDI. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengarsipkan dengan sistem abjad. Pengarsipan secara abjad merupakan cara penyusunan dokumen yang penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Pengarsipan secara abjad memungkinkan untuk menemukan dan menaruh kembali setiap berkas dengan cepat. Hal ini menjamin semua dokumen terlindungi dan selalu siap sedia. Ada banyak peraturan untuk mengarsipkan secara abjad dalam bahasa Indonesia untuk menjaga sistem pengarsipan yang wajar. Cara mengarsipkan secara abjad yaitu yang pertama, tentukan sistem abjad yang akan digunakan. Walaupun tampak sederhana, sistem pengarsipan secara abjad memiliki beberapa opsi yang dapat dipilih. Kita dapat memilih satu sistem dan menerapkannya secara konsisten. Pengarsipan huruf per huruf didasarkan pada setiap huruf dalam setiap kata sesuai urutan kemunculannya dan mengabaikan spasi di antara kata. Pengarsipan kata per kata dilakukan dengan mengurutkan setiap berkas berdasarkan huruf pertama dari setiap kata secara berturut-turut. Dan pengarsipan unit per unit mempertimbangkan setiap kata, singkatan dan inisial lalu mengurutkannya. Inilah sistem yang lazimnya disarankan untuk diterapkan. 2. Kelompokkan berkas. Setelah kita memiliki semua berkas yang perlu diarsipkan, tentukan cara untuk mengelompokkan semuanya. Selain itu, juga bisa menggunakan format kamus, yaitu semuanya diurutkan sesuai abjad, apapun jenis berkas atau berkas di dalamnya. Dan juga bisa menggunakan format ensiklopedia, yaitu dengan mengelompokkan berkas berdasarkan tipe atau subjek dan kemudian diurutkan sesuai abjad. Jika memiliki beragam jenis berkas untuk diarsipkan, baik itu berupa kwitansi, slip pajak, dan lain-lain, sebaiknya gunakan format ensiklopedia. Selanjutnya, kelompokkan berkas berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, lalu urutkan sesuai abjad. Dan juga gunakan besi pembatas atau kode warna untuk memisahkan dokumen. 3. Indekskan berkas yang diarsipkan. Pengindeksan adalah pengelompokan setiap bagian judul berkas ke unit yang tepat. Untuk mengindeks berkas sebelum diarsipkan, perlu membagi unsur-unsur setiap nama berkas dan membuat nama baru yang abjadnya disesuaikan dan berbeda dari nama standarnya. Sebagai contoh, katakan saja jika kita perlu mengindeks dan mengarsipkan beberapa berkas berikut. Artikel yang membahas ANOA dengan judul Perilaku Makan ANOA, sebuah biografi dari pakar ANOA terkemuka, Jasmine A. Dahlia, dan brosur promosi untuk pameran ANOA di Kebun Binatang Jakarta. Biografi Jasmine A. Dahlia diindeks sebagai Dahlia, Jasmine A. Karena dalam pengarsipan, nama belakang harus berada di depan. Dengan demikian, berkas diarsipkan dalam kelompok huruf D. Jika memilih metode pengelompokan seperti kamus, artikel perilaku makan ANOA harus diindeks sedemikian adanya. Dengan demikian, arsipkan dalam kelompok huruf P untuk perilaku. Kalau tidak, bisa juga mengindeks perilaku makan ANOA sebagai ANOA, perilaku makan jika menggunakan pengelompokan berformat ensiklopedia dan tidak sekadar mengarsipkan berkas yang berhubungan dengan ANOA. Berkas ini kemudian diarsipkan dalam kelompok huruf A. Brosur promosi dapat diindeks sebagai ANOA, pameran dalam kurung Kebun Binatang Jakarta. Jika kita memprediksi akan ada banyak bahan dalam pameran ANOA. Sebagai contoh, kita bisa mengindeks berkas lain sebagai ANOA, pameran dalam kurung Kebun Binatang Bandung. Kalau tidak, brosur promosi dapat diindeks sebagai Kebun Binatang Jakarta, dalam kurung pameran ANOA. Jika kita memperkirakan akan menerima beberapa berkas terkait Kebun Binatang Jakarta, atau jika ingin menggunakan pengelompokan format
ensiklopedia pada berkas berdasarkan lokasi geografis. 4. Urutkan berkas secara abjad sesuai dengan nama indeksnya. Peraturan umum pengarsipan secara abjad adalah menyusun berkas dimulai dari A pertama sampai Z terakhir. Gunakan informasi khusus untuk menentukan pembeda dan urutan sehingga kita bisa memisahkan berkas. Sebagai contoh, urutan yang diindeks dalam langkah sebelumnya mungkin seperti ini tergantung pada sistem yang digunakan. Dahlia, Jasmine A, Kebun Binatang Jakarta (Pameran Anoa) dan Perilaku Makan Anoa atau Anoa, Pameran (Kebun Binatang Jakarta), Anoa, Perilaku Makan dan Dahlia, Jasmine A. Berkas untuk kanguru diurutkan setelah berkas untuk gajah. Berkas untuk jerapah akan berada di antaranya dan berkas untuk anoa diurutkan sebelum beruang dan domba. Dengan demikian, urutannya adalah anoa, beruang, domba, gajah, jerapah, kanguru. Jika kita kemudian menambahkan berkas armadillo, urutannya setelah anoa. Oleh karena keduanya dimulai dari huruf A, N untuk anoa dan R untuk armadillo untuk menentukan urutannya. Dengan demikian, urutan barunya adalah anoa, armadillo, beruang, gajah, jerapah, dan kanguru. 5. Beri label folder pada berkas. Supaya mudah ditemukan, beri label pada setiap folder arsip dengan nama indeks sesuai dengan berkas di dalamnya. Cara ini juga mempermudah pengarsipan berkas baru sesuai dengan urutannya. Caranya yaitu, masukkan arsip ke dalam foldernya. Akan lebih mudah jika kita membubuhkan kode warna pada folder untuk meningkatkan kegunaannya. Jika menggunakan format ensiklopedia, setiap kelompok diberikan warnanya masing-masing, dan setiap berkas dalam setiap kelompok memiliki label sesuai dengan warnanya. 6. Dokumentasikan sistem pengindeksan dan pengarsipan. Sistem pengindeksan dan pengarsipan harus diterapkan dengan konsisten. Pastikan semua orang yang memiliki akses pada berkas mengetahui sistem yang diterapkan. Misalnya, membuat atau membagikan dokumen yang berisi rincian aturan sistem pengarsipan. Hal ini akan membantu semua orang untuk dapat menggunakan sistem pengarsipan secara efisien. 7. Arsipkan berkas baru dengan benar. Letakkan berkas di lemari berdasarkan nama indeksnya dan urutan abjad sesuai sistem yang diterapkan. Kalau diperlukan, pindahkan berkas saat ini untuk memasukkan berkas baru pada tempatnya yang benar.